Kalau kita baca buku-buku yang menulis tentang masalah kisah orang-orang zuhud, kita lihat pemimpinnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullahi alaihim, Abdurrahman ibn Auf. Mayoritasnya orang-orang kaya. Kok bisa jadi pimpinan zuhud? Kalau seperti yang dikatakan oleh sebagian orang tadi harus makan roti kering, harus pakaiannya kumuh. Maka ini bertolak belakang sekali dengan apa yang sebenarnya Allah sebutkan tadi dan juga bagaimana keadaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW berpoligami dan memiliki beberapa orang istri dan beliau setiap istri diberikan satu rumah. Dan setiap rumah ada pembantunya dan setiap rumah ada satu ekor unta minimal. Kalau zaman dulu unta itu sekarang mobil Alphard itu. Ya. Nabi SAW waktu melamar Khadijah, beliau memberikan mahar 20 ekor unta betina besar. Pada saat itu umur beliau 25 tahun. Nabi SAW bukan orang miskin teman-teman sekalian. Orang yang kaya. Orang yang suci jalur nasabnya. Orang yang cerdas. Orang yang tampan dan bersih. Dan beliau menggambarkan itu dalam banyak hadisnya. Seperti beliau mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah suka dengan keindahan. Jamal bisa berarti indah, bersih, rapi, wangi. Semua masuk di dalamnya. Orang Arab akan mengatakan jamal itu kalau masuk semuanya. Nyaman dipandang, wangi kalau tercium, ya, enak ya, kalau bergaul dan seterusnya, itu semua masuk dalam istilah jamal. Gitu. Juga Nabi SAW, makanan favorit beliau dalam hadis Bukhari adalah makan daging kambing, paha kambing. Hadis tentang riwayat Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kami pernah sebulan di rumah baginda Nabi SAW, di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api, dan kami makan aswadain. Konsumsi aswadain. Kata ulama hadis adalah air putih dan kurma. Banyak orang menganggap, oh ini rumah Nabi aja tidak ada makanan kecuali itu. Nabi pernah tidak masak di rumahnya sebulan. Ini tanpa melihat atau mengumpulkan riwayat-riwayat secara keseluruhan. Kita temukan riwayat ini cuma satu. Riwayat yang menceritakan kalau Nabi SAW gemar makan paha kambing, ya, menjadikan makanan favoritnya. Dan kita tahu dalam Islam ada hari raya Idul Adha, hari raya menikmati kurban, gitu kan. Bahkan dilarang puasa di hari Idul Adha, dilarang puasa juga di hari tasyriknya, 3 hari setelahnya. Itu kan semuanya itu ada hari makan, hari raya dalam Islam. Nabi SAW gemar dengan itu. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazirah Arab. Memiliki pedang, beberapa buah pedang. Beliau memiliki beberapa buah baju, lembar baju. Dan beliau paling gemar dengan baju yang terbuat dari kain kutun. Kain katon, ya, kain katun ini kain yang sangat bagus dan berasal dari Yaman. Sangat mahal pada zaman itu. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Sampai kadang-kadang beliau menumpahkan wangi-wangian yang tertetes dari rambut beliau ke wajah beliau alaihissalam. Dan beliau meletakkan wangi-wangian di tangannya. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami bersalaman dengan Nabi SAW, kami temukan bau wanginya tinggal sampai beberapa hari. Nabi SAW memiliki pakaian yang bagus. Memiliki beberapa rumah. Setiap istri dikasih rumah dengan pembantunya, dengan tunggangan untahnya. Nabi SAW memiliki banyak kekayaan. Perkebunan kurma. Ya, beliau punya beberapa hewan-hewan ternak. Banyak. Bahkan Nabi SAW itu dibantu dengan banyak sekali pembantu. Ada namanya khir-khira. Itu khusus untuk mengurus pelana kudanya Nabi SAW. Khusus itu saja. Dan kalau Nabi SAW mau pergi perang, dia selalu ikut dari belakang. Dia menaikkan pelananya, dia menurunkan, dia merawat kuda Nabi SAW. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ini khusus untuk menyiapkan sendal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Ini khusus untuk pergi belanja-belanja kebutuhan Nabi SAW. Ada Zaid bin Harithah dan Usama anaknya bin Zaid. Sahaya Nabi SAW yang selalu menemani Nabi SAW kemana saja. Mendampingi Nabi SAW. Dan sekian banyak sahabat Nabi yang membantu Nabi SAW. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang salah faham dengan definisi zuhud ini. Seakan-akan kalau menjadi muslim, mau menuju ke surga, maka harus hidupnya kumuh. Kotor, ya, malas membersihkan diri. Ini semua pemahaman yang salah. Kita tahu dalam Islam teman-teman sekalian, satu-satunya agama yang mulia yang mewajibkan mandi Islam. Kita tahu ada wajib mandi Jumat, ada wajib mandi haid dan nifas, ada wajib mandi junub. Bahkan Nabi SAW
Seringkali di musim panas berendam di air dingin, dan di musim dingin beliau berendam dengan air panas alaihissalatu wassalam. Jadi berbeda sekali bentrok antara banyaknya orang salah faham dengan ini. Jadi kesannya, apalagi kalau sudah hadir di pengajian, ya, kita temukan kopiahnya sudah 7 tahun tidak dicuci. Mungkin ada akhwat pakai mukena kotor, nggak dipakai, nggak dicuci. Sejadah yang dipakai di rumah kotor, gitu kan? Kalau kita lihat para ulama misalnya, kita pindah ke ulama 4 saja. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Lihat bagaimana mereka memahami hukum syar'i. Mereka ulama-ulama besar, ulama madhab. Imam Malik rahimahullah, setiap kali mau mengajar di majlis beliau, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, pasti pakai baju bagus, pasti pakai minyak wangi. Dan beliau mandi dulu. Pasti kalau mau menyampaikan penyajian, pasti mandi. Kalau ditanya sama muridnya, kenapa anda selalu setiap mengajar pasti ganti baju? Kami mencium bau wangi. Ya. Dan kenapa anda lama kami tunggu? Kata beliau, saya menggunakan baju bagus, saya menggunakan wangi-wangian, dan saya mandi dulu karena saya akan menyampaikan penyampaian Nabi SAW. Mulia agama ini. Mereka fahami itu. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pedagang sutra terkenal di Irak. Orang kaya raya, Imam Abu Hanifah, imam madhab. Dan untuk menjadi imam madhab ini harus minimal menghafal 500.000 hadis. Tahu dengan sanad-sanadnya. Fulan dari fulan, 500.000. Imam Ahmad berkata, rahimahumullah, untuk menjadi imam madhab, maka minimal harus menghafal 500.000 hadis. Itu pun tidak boleh ada yang salah. Itu minimal hafalan. Maka kita lihat Ibu Abu Hanifah, pakainya selalu bersih. Abu Hanifah kalau lewat ke majelisnya, murid-muridnya sudah tahu, oh Abu Hanifah sudah datang karena bau wanginya tercium. Abu Hanifah rahimahullah pernah, setiap lewat pasti wangi. Murid-muridnya bilang, Abu Hanifah di hadapan kita saja bersih begini. Gimana kalau dia bertemu dengan Allah di salat malam ya? Kata Abu Hanifah, saya dengar bisikan mereka. Lalu saya tahu diri saya, kalau salat malam saya biasanya pakai baju biasa saja. Kayak kita kalau di rumah mau sholat tahajud pakai baju kaos, mau sobek, mau enggak, pikiran kita enggak ada yang lihat. Kata Abu Hanifah, saya seperti sedang disinggung oleh Allah. Kenapa dengan manusia saya dandan, dengan Allah di hadapan Allah tidak? Maka mulai malam itu Abu Hanifah setiap malam pakai baju baru. Berapa banyak baju barunya Abu Hanifah kalau setiap malam tahajud pakai baju baru? Karena mau menghormati pertemuannya dengan Sang Pencipta Allah. Gak ada tuh kita temukan riwayat bahwasanya mereka kumuh-kumuh. Imam Syafi'i rahimahullah terkenal dengan ketampanannya, dengan kebersihannya. Kalau murid-muridnya melihat, mereka melihat seperti ada cahaya yang berjalan. Imam Syafi'i kelihatan surbannya bersih, imamahnya, bajunya bersih, penampilannya bersih. Kalau berbicara orang nyaman dengan bau mulutnya, kelihatan sekali, gitu kan? Imam Ahmad juga begitu, rahimahullah. Semuanya terkenal menjalankan sunnah Nabi SAW yang kurang lebih hampir sama semuanya ceritanya. Jadi kita harus luruskan dulu persepsi ini teman-teman sekalian. Karena selalu kesannya kalau sudah ikut pengajian, sudah mulai mau mendekatkan diri kepada akhirat, maka dianya harus kumuh. Pakai sendal jepit, tidak usah pakai ganti baju sendal, sudahlah dunia gampang nanti ditinggalkan. Enggak. Perlu saya gambarkan satu hal juga teman-teman sekalian. Kita harus pahami dalam berdoa kepada Allah, kalau kita meminta agar nikmat yang sedang kita miliki itu dipertahankan oleh Allah, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan cobaan yang sedang datang kita minta agar diberikan solusinya. Saya ulangi. Kaidah penting dalam syariat kita, memohon kepada Allah agar nikmat yang sedang melimpah dipertahankan sama Allah. Misal kita lagi sehat, ya Allah pertahankanlah kesehatanku. Kita kan antara dua sujud baca kan? Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini. Ya Allah pertahankan kesehatanku ini. Itu jauh lebih baik. Dia lagi memuncak kesehatannya, dia minta agar kesehatan dipertahankan. Dia lagi kaya, minta ditambahkan kekayaan. Dia sudah punya keturunan, minta diberkahi. Minta tamak dengan rahmat Allah. Jauh lebih afdal dibandingkan nanti kalau cobaan sudah datang baru kemudian dia minta agar dikeluarkan dari masalah. Nanti kalau sudah bangkrut baru merengek sama Allah. Waktu dia masih sehat, masih kaya, dia nggak pernah bersyukur kepada Allah. Maka ini lebih besar pahalanya. Sama juga teman-teman, kita menikmati apa yang sedang Allah berikan. Kalau kita masuk ke toko buah, kita mau beli anggur, ada anggur harganya 100.000 per kilo. Bagus, kualitas nomor 1. Ada anggur 50.000, kualitas nomor 2. Kita mampu beli nomor 1. Beli nomor 1 teman-teman. Dan itu bukan mubadzir. Bahkan itu termasuk menikmati ya, apa yang sudah Allah janjikan. Itu ibadah.
Saya kasih contoh. Imam Abu Hanifah rahimahullah, dalam majlis beliau pernah ngisi pengajian, rupanya ada satu orang masuk, pakaiannya kotor, rambutnya berantakan. Orang lihatnya nggak nyaman. Orang jadi bisa sangka buruk dengan orang ini nanti. Rupanya sampai selesai majlis, orang itu masih ada. Abu Hanifah panggil, kesinilah. Maju dia. Kata Abu Hanifah, coba ke mihrab, kebetulan di masjid beliau, angkat sejadah saya dan ambil apa yang ada di bawahnya. Maka orang itu pun ke mihrab, angkat sejadah, rupanya ada uang, kalau saya tidak salah ya, 500 dirham. Cukup besar. Maka dia bawa ke Abu Hanifah, dia bilang ini imam. Imam itu kalau kita kiai, ustadz, ini imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Jangan kamu berpenampilan seperti ini, perbaiki. Dia bilang, saya orang kaya imam. Ternyata dia orang kaya. Ini lebih parah lagi ya. Kalau orang miskin kelihatan kumuh mungkin masih, tapi ini orang kaya kelihatan kumuh, ini jadi unik ya. Kata Abu Hanifah, apa? Ini hukum syar'inya. Abu Hanifah imam mazhab, dia mengatakan apa? Kalau kau memang orang kaya, mana kau dari sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau teman-teman kita pakai baju bagus. Allah mau kita wangi. Allah berikan kita rasa gerah di badan supaya kita mandi. Sebagaimana Allah berikan lapar supaya kita makan. Allah berikan dahaga supaya kita minum. Allah berikan capek supaya kita istirahat. Itu kan? Kenapa kita dibuat teman-teman nyaman kalau lihat orang bersih? Atau kita lihat penataan taman yang rapi, kita jadi suka. Umum semua. Kenapa surga yang puncak yang dijanjikan untuk orang beriman digambarkan? Apa yang digambarkan? Istana yang mewah, halaman yang kebun-kebun yang luas, sungai yang mengalir, sampai digambarkan, gitu kan? Pernah Nabi SAW diberikan hadiah satu jubah besar untuk musim dingin dari sutra. Nabi SAW tahu ini dikasih hadiah, tapi Nabi tidak pakai karena sutra tidak dipakai. Waktu dibuka ya, dari tutupnya, orang sahabat semua kagum. Ini luar biasa, bagus benar baju ini, belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan lembut sekali kalau disentuh dari sutra yang leks. Waktu sahabat lagi puji-puji jubah itu, kata Nabi SAW, apakah kalian kagum dengan pakaian ini? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman maksud, demi Allah, sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat Nabi yang mulia, pimpinan orang Ansar, gitu kan, yang mati syahid. Sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'adz di surga lebih bagus daripada ini. Jadi gambaran di surga selalu bagus. Digambarkan dayang-dayangnya, bidadaranya semuanya tampan, cantik, bersih. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat sahih, nanti ahli surga akan masuk ke dalam surga. Lalu dia masuk, ya, dia temukan ada satu orang wajahnya bercahaya, putih, gagah, bajunya bagus sampai dia kagum. Dia kira malaikat. Lalu dia berkata, siapa kamu ini? Apakah kau malaikatnya Allah? Dia bilang bukan, saya salah satu pelayanmu. Pelayan surga, istananya bagus, ya, pelayannya bagus, makanannya disebutkan yang mewah-mewah, semuanya yang bagus. Berarti secara duniawi kita disuruh yang bagus, di akhirat juga kita begitu. Jadi harus diperbaiki teman-teman pemahaman-pemahaman seperti ini, ya. Supaya jangan sampai kesannya Islam itu salah. Mohon maaf, saya pernah masuk di salah satu masjid waktu saya masih itu hari di Surabaya, di sebelah rumah kakak saya. Saya masuk, saya sholat asar satu masjid, ada satu orang berdiri habis sholat bicara, kultum. Memang saya lihat penampilannya orang ini tidak dijaga. Gitu kan. Terus kemudian dalam salah satu ceramah saya duduk dengar, dia sempat bilang, kita ini tidak usah terlalu banyak mandi. Ya. Itu dia bilang, kita tidak usah terlalu banyak mandi, dunia sebentar kita akan lalui. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau orang gerah masa nggak mandi? Bajunya kotor masa nggak diganti? Salah ini. Mana dari hadis Nabi SAW tadi, Allah itu indah, suka keindahan? Gak mungkin, ini keliru ini. Ya. Harus difahami masalah ini. Rasulullah SAW paling gemar menyuruh kita merawat diri kita, teman-teman sekalian. Kita mulai dari rambut misalnya. Apa kata Nabi SAW masalah rambut? Man kana lahu syar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya. Itu sabda Nabi SAW, ibadah. Pernah ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar, sisir rambutnya dengan rapi, baru dia datang masuk ke masjid. Tentang sholat Jumat, apa kata Nabi SAW? Siapa yang di hari Jumat mandi dengan mandi junub, artinya mandi dengan bersih, menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian pergi di awal waktu di hari Jumat, kemudian dia sholat,
yang Allah perintahkan, tahiyat masjid. Kemudian dia dengarkan khatib, lalu dia sholat Jumat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan, pembersihan dosa dihubungkan dengan apa? Mandi yang bersih, baju yang bersih, ya, pakai minyak wangi, sisir rambut dengan rapi. Jadi ini bagian dari syariat teman-teman sekalian. Jangan salah ini, gitu kan? Tidak boleh kita salah persepsi dalam masalah seperti ini. Karena saya lihat selalu kesannya begitu. Dan karena secara pribadi kita tidak jaga, berentetan kemana-mana. Rumahnya berantakan, motor mobilnya berantakan, masjidnya kotor berantakan. Kan jadi begitu. Karena dia sudah mulai dari dirinya sendiri. Kita lihat masalah mata, Nabi SAW menjaga. Saking seringnya Nabi SAW menyuruh menjaga mata ini, merawatnya sampai beliau menyebutkan tentang celak yang bernama ismet. Alif, Tha, Mim, Dal. Ini teman-teman kalau ada yang umroh atau haji bisa dipesan, gitu kan? Ismet, sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, gunakanlah ismet karena dia menguatkan pandangan mata dan juga menumbuhkan bulu mata. Nabi SAW sering menggunakan. Sahabat menggunakannya. Dan ini bukan khas perempuan. Terutama kalau dalam pengobatan dipakai malam hari, biasanya kalau mata itu ada masalah, sering keluar kotoran-kotoran mata kalau habis pakai. Kita juga tahu hidung, ada istinsyak dalam wudhu. Menghirup air dengan kuat lalu membuangnya kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang istinsyak, menghirup air lagi wudhu, hiruplah dengan kuat dan buanglah juga dengan kuat. Kecuali kalian sedang berpuasa, karena khawatir masuk. Maksudnya kita hirup dan kita buang, insya Allah ini penyakit ngupil sudah tidak ada. Nah. Gigi, Nabi SAW bersiwak. Saking gemarnya bersiwak, dikatakan dalam riwayat, kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali habis wudhu. Riwayat lain, setiap kali mau sholat. Riwayat yang lain juga Sahih Bukhari menjelaskan, Nabi SAW tidak pernah masuk rumahnya kecuali sudah bersiwak. Alaihissalatu wassalam. Ketemu sama istri mulutnya wangi. Ketemu sama orang mulutnya wangi. Dijaga. Gitu kan? Ini sudah kopiah hitam, kotor. Ya, mukanya berkerut, keringatan. Senyum juga, giginya sudah berwarna lain. Ya. Bicara mungkin orang sebelahnya bisa pingsan. Ya. Sholat di sebelahnya mungkin orang tutup mulutnya, tutup hidung karena baunya. Ada orang begitu. Berulang kali saya masuk masjid temukan orang di sebelah, Masya Allah, ini orang gimana bisa betah gitu. Ya. Harusnya dia faham masalah syariat ini. Kita tahu dalam wudhu juga membasuh wajah, membersihkan kuping. Ada juga sabda Nabi SAW, 5 fitrah, 5 hal dasar harus dijaga seorang muslim. Khitan, sunat. Bagi laki-laki wajib, perempuan hukumnya sunnah. Gitu kan? Kemudian memotong kuku. Gak ada dalam Islam teman-teman kuku panjang, hitam. Gak ada. Untuk apa pelihara kuku? Untuk cungkil-cungkil. Untuk buka apa? Pakai alat. Kenapa pakai kuku gitu kan? Ada alat bisa dibeli. Sampai kukunya hitam. Gitu kan. Untuk apa ini? Sunnah Nabi SAW gak boleh. Gitu kan? Kata Nabi potong kuku. Kemudian cukur bulu ketiak. Cukur bulu kemaluan, cukur kumis. Bagi laki-laki cukur kumis. Ini sunnah. Dan ini juga kalau kita umroh atau haji lagi ihram disunnahkan. Mandi, ihram, potong kuku, potong kumis, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan. Semua ini tempat-tempat yang lembab. Kalau ada bulunya dia akan menyimpan keringat. Dan bulunya pun menyimpan bakteri. Disuruh keluarkan dalam Islam. Gitu kan? Jadi kita disuruh jaga teman-teman. Disuruh rawat tubuh kita ini. Jadi harusnya kita paham poin-poin seperti ini. Ini kalau berhubungan dengan masalah internal kita. Itu masalah pembersihan diri. Begitu juga dengan lingkungan. Kenapa kita harus jadikan rumahnya sang pencipta Allah kotor teman-teman sekalian? Kenapa kita nggak bersihkan? Yang kita sayangkan teman-teman pada saat kita masuk ke rumahnya Allah. Kalaupun rumah Allah itu kotor, kita bukannya segera menitipkan andil kita di situ. Kebanyakan kita malah menghina. Misalnya kita masuk satu masjid mau sholat, karpetnya kotor, panas misalnya, ya. Atau mungkin apalah ya, mungkin kamar mandinya kotor yang umum biasa karena orang lalang satu hari 5 waktu sholat. Yang ada adalah dia bilang, oh masjid itu kotor. Bahkan dia keluar dari masjid itu dia mengatakan masjid ini kotor ya. Bayangkan dia sedang menghina rumahnya Allah ini. Kalau orang masuk ke rumah kita, lalu kemudian dia katakan rumahnya si fulan itu kotor, kita tersinggung. Bagaimana dengan rumahnya sang pencipta Allah? Allah mampirkan kita di rumahnya bukan untuk kita hina. Nih rumahku yang sana agak kotor ya, kamu harus bertugas. Mesti kita tanya diri kita, apa andil saya di situ? Keran bocor, ganti kerannya. Keramiknya kotor, ajarin marbotnya, kasih uang, beli pembersih, ajarin caranya. Tidak bisa, ganti keramiknya. 5 kali 5 meter, WC 10 kali 10 meter. Keramik berapa sih? Atau granit lah.
1 meter misalnya 80.000, 100.000, ganti itu. 1 tahun, 2 tahun orang pakai. 1 hari 5 waktu sholat, berapa banyak pahala kita panen? Daripada cuma tahu menghina saja rumahnya Allah. Gantiin karpetnya, kalau nggak bisa gantiin, cuci karpet itu. Pasangin ini, pasangin itu, jangan cuma menghina. Biasakan semua itu kita lakukan. Sama dengan kendaraan teman-teman. Ini kan motor saya pakai, biarin aja kotor. Mobil, biarin aja kotor. Nggak bisa. Jaga itu. Dan siapa yang merawat niat karena Allah memerintahkan kebersihan dan Rasulnya SAW, maka dia dapat pahala. Gitu kan? Dia akan dapat pahala ini. Lingkungannya begitu, tempat tinggalnya juga begitu teman-teman sekalian. Ini kalau kita berbicara lingkup masalah fisik. Begitu pula teman-teman sekalian dengan masalah pendapatan. Saya tahu dan saya dapat informasi kalau teman-teman di Batam mungkin umumnya punya pekerjaan, datang segala macam. Mudah-mudahan lebih baik lah ya dalam kondisi ekonomi. Tapi teman-teman sekalian perlu saya tekankan satu hal. Kalau ada pertanyaan, saya pernah tulis sebuah artikel, judulnya, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Artikel tanya jawab. Tanda tanya, itu saya jawab dengan dalil yang cukup banyak, saya akan coba paparkan sebagian sekarang. Kalau ditanya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, maka jawaban sederhananya adalah iya. Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, sukses, berhasil. Sempurna di diri kita, rawat semuanya, sempurna dalam mencari pasangan, mencari pekerjaan, mencari makanan. Kita disuruh makan halalan dan thayyibah, bagus dan berkualitas, halal dan berkualitas. Kita boleh menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita anggap sempurna secara agama dan fisik. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus, begitu pula dengan masalah harta ini. Jadi kita boleh teman-teman, sampai ulama berselisih pendapat tentang masalah mana lebih afdal. Hamba Allah yang kaya bersyukur dengan hamba Allah yang miskin bersabar. Ini panjang pendapat khilaf di antara ulama. Siapa yang lebih afdal di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah saya panjang lebar baca teman-teman, saya simpulkan ternyata ulama mengerucutkan kepada orang kaya yang bersyukur. Apa sebabnya? Lihat dalil-dalilnya. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah jihad. Atau jihad ibadahnya luar biasa. Orang mati bisa masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Allah selalu memulai tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah enggak mulai dengan jiwa baru harta. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW kalau mau jihad dalam banyak hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan jihad, bersedekahlah. Paling pertama itu dulu. Beliau lalu buka kain besar, seluruh sahabat datang menyumbang. Baru dibentuk pasukan untuk fisik. Harta dulu disuruh kumpul. Jadi di sini teman-teman, poin ini jelas dalilnya kalau harta itu penting dalam agama Islam. Kita lebih dalam sebutkan dalil. Misal masjid ini lagi waktu sholat tiba waktu. Saya ngajak seorang teman, ayo akhi, kita sholat yuk di masjid itu. Sholat duhur misalnya. Baiklah, teman saya mengatakan, iya, saya ikut insya Allah. Kita sama-sama masuk masjid. Waktu sholat di masjid, ini contoh saja perumpamaan, saya mendapat pahala 10 misalnya Allah kasih karena saya sholat. Teman saya dapat 10 karena dia juga sholat. Tapi karena saya ajak dia, saya dikasih pahala ekstra sama Allah 10 seperti pahala dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min gharin yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah. Kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin, sebarin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya, dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka, tanpa mengurangi pahala mereka. Baik, kita kembali ke kasus sholat tadi. Saya sudah dapat pahala, teman saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya sama teman saya telah dipanen pahalanya oleh imam, karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, hukum syar'i muadzin panen pahala satu masjid karena dia yang memanggil, gitu kan? Dan ada orang yang lebih hebat lagi teman-teman sekalian, orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid karena semuanya dia panen pahalanya. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau azin, karena dia menyumbang dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta teman-teman sekalian.
Dengan harta, gitu kan? Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita sama loh. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama dua, hidung kita satu. Kalau orang-orang yang mampu itu misalnya berhasil, sukses, baik di pendidikannya, di ekonominya, kekayaannya, mungkin di rumah tangganya, mereka itu teman-teman sekalian sama. Kalau mereka punya waktu 27 jam, kita 24, mungkin mereka punya ekstra waktu. Ini enggak, waktunya sama. Ya kan? Matanya juga dua sama dengan kita, sama dua kakinya. Cuma yang penting bagaimana kita memahami masalah itu. Bagaimana kita jadikan itu sebagai landasan, ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu sampai pada saat dia, ya, menjadi berusaha di Mekah, di Madinah, mulai buka usaha, dia datang dengan pakaian di badan. Begitu dia tiba di Madinah, dia nggak ada duit sama sekali. Dipersaudarakan dengan Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah. Maka Sa'ad berkata, hai Abdurrahman, saya mencintai kau karena Allah, saya akan, istri saya dua, lihat salah satunya, yang kau cocok saya ceraikan, habis iddah kau boleh nikahi. Saya orang kaya di Madinah, setengah kebun kurma punya saya. Saya bagi dua sama kamu, miliaran ini ambil saja langsung. Tiba-tiba bisa beristri, padahal dia asing di Madinah. Tiba-tiba jadi orang kaya karena setengah kebun Madinah, di Madinah dia punya dia. Tapi dia orang mulia, dia mengatakan tidak. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Enggak usah ceraikan istrimu, saya juga enggak mau hartamu. Tunjukkan saya di mana pasar. Mulailah Abdurrahman pergi ke pasar. Ini bagi teman-teman yang mengatakan, saya kan tidak punya modal Ustaz. Perhatikan Abdurrahman datang dari Mekah tidak punya modal. Nol. Cuma modal di badan. Datang ke pasar Madinah, dia lihat di pasar. Apa sih yang paling banyak orang jual? Oh ternyata cangkul. Dan kebutuhan perkebunan. Karena di situ ada kebun kurma banyak. Dia datang kepada kios cangkul yang besar, dia bilang, bisa nggak saya Abdurrahman, pendatang dari Mekah, muhajir. Dan orang-orang Madinah sudah tahu kalau mereka disuruh bantu oleh Nabi SAW. Saya mau ambil beberapa cangkul jatuh tempo, besok saya bayar. Kata yang punya kios, silahkan ambil, berapa kau mau? Abdurrahman ambil beberapa cangkul, keliling di pasar tuh, bawa cangkul itu, keliling bawa cangkul gitu kan. Waktu dia keliling-keliling bawa cangkul, dilaku ternyata, dia bisa bayar hari itu. Besok lagi gitu, 1 bulan Abdurrahman sudah punya kios. 1 tahun teman-teman, Abdurrahman lihat ada beberapa lokasi di Madinah, tidak ada pemiliknya, padang pasir kosong. Maka Abdurrahman buat pasar. Jadi saya sudah jelaskan di serial Sahabat tentang bagaimana Abdurrahman tahapannya menjadi orang kaya. Dia buat pasar, dikasih gratis, siapa saja pedagang Madinah mau ambil di sini. Kalau ada yang mau menyumbang, silahkan, sedekah, silahkan. Dikumpulin sama Abdurrahman. Sampai teman-teman waktu dia meninggal, dia menjadi orang terkayanya Madinah pada saat itu, radhiyallahu anhu, dan gudangnya penuh dengan emas, saking banyaknya emasnya, sampai emas itu sudah melengket satu sama yang lain. Dan waktu mau dibagiin kepada ahli waris, termasuk istri dan anak-anaknya, radhiyallahu anhu ajmain, itu harus dikampak, dan yang menghantam dengan kampak, tangannya sampai memar-memar, karena banyaknya harta itu. Tapi Abdurrahman ibn Auf adalah pimpinan orang-orang zuhud di dunia, masyhur, gitu kan? Jadi jangan sampai kita salah paham dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Judul kita, katakan iya untuk sukses adalah sempurnakan semaksimal mungkin yang kita bisa jangkau. Merawat diri kita, mendapatkan pendapatan, mencari pasangan, titel pendidikan, ya, pasangan, ya, ibadah, semua harus yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Kalau dalam bahasa ibadah kita yang paling afdal. Gak usah setengah-setengah. Sekalian bisa. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang tanda kutip memaksakan dirinya untuk menuju ke jalan-jalan kami, mencari karunia dari Allah, ya, maka kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Kita dengarkan juga teman-teman sekalian dalil-dalil syar'i banyak sekali tentang masalah ini, tentang harusnya kita mencapai prestasi terbaik. Dan saya sarankan teman-teman sekalian coba bentuk dalam jiwa kita perasaan itu, selalu ingin mendapatkan yang sempurna dan berusaha meminta kepada Allah ikhtiar agar diberikan, gitu kan? Tanamkan dalam jiwa tanpa harus menganggap remeh orang lain. Allah kasih kok, Allah kasih itu. Dan coba berteman sama orang-orang yang sudah komunitasnya memang sudah begitu. Misal kita mau sukses dalam perdagangan, cari pedagang-pedagang yang sukses, jadikan mereka sebagai teman. Ikuti jejak mereka, kita akan sama dengan mereka. Minimal kalau nilai mereka 10, kita nilainya 7 lah. Sama seperti kalau kita bergaul sama pengangguran, ya, maka kita akan pengangguran sama dia walaupun kita orang cerdas.
Profesor pun orang pintar di kampus, kalau dia berteman sama pengangguran 10 orang misalnya, maka sebulan kemudian, setahun kemudian bisa jadi pengangguran juga. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran, anggap kita orang bodoh, nggak bisa ngaji, huruf hijab pun kita tidak tahu teman-teman sekalian. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, mungkin hari pertama, hari kedua kita malu, nggak bisa ngaji. Seminggu kita mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan kita sudah bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang pengangguran atau pemabuk atau mungkin apalah pelanggaran agama, pezina, maka hari pertama, hari kedua kita coba komitmen, enggak, saya nggak mau terpengaruh, baik. Kalau misalnya orang merokok misalnya, kita nggak merokok, baik, berteman sama orang merokok. Sekarang sehari 2 hari kita nggak terpengaruh, seminggu minimal sudah terbiasa cium baunya. Sebulan mereka bilang coba aja sebatang, setahun jual rokok ini. Benar gak ini? Hah? Cuma 3 orang yang bilang iya gitu. Allahu alam yang lain. Ini kaidah teman-teman sekalian, kaidah hidup. Dan tujuan majelis ilmu seperti ini untuk mengubah kita menjadi lebih baik, gitu kan? Bukan hanya sekedar didengar begitu saja. Karena ini tujuannya untuk mendongkrak kita, upgrade kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu penting sekali. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Kalau kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan mereka mampu kaya, itu mulia dalam agama. Kita perhatikan sabda baginda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yang beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya raya. Kemudian beliau pernah sakit waktu masih muda, tapi akhirnya Allah sembuhkan. Lalu berbicara tentang masalah bagaimana mewasiatkan uang untuk anaknya. Kata Nabi SAW, innaka intazar warathataka agniya khairun laka antazarhum alatan yatakaffafunan nas. Ketahuilah hai Sa'ad, kalau engkau meninggalkan ahli warismu, keturunanmu dalam kondisi mereka kaya raya, jauh lebih baik daripada mereka mengemis-ngemis pada orang. Berarti keturunan pun, sampai pada keturunan pun kita disuruh untuk memberikan yang terbaik.